tidak ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu tapi tidak lucu. Saya sendiri tidak tertawa ketika melihat lelucon saya. Jangankan orang lain tertawa, diri saya sendiri tidak tertawa ketika melihat lelucon saya. Mungkin kalian berpikir menjadi badut seperti saya adalah pekerjaan yang mudah. Tapi di zaman yang sudah gila ini, zaman yang sudah akhir ini, menjadi badut dan membuat orang tertawa sangatlah sulit, bahkan tidak mungkin. Bagaimana tidak? Zaman sekarang ini, saat kita membuat lelucon, bisa saja dikira orang lain kita membuat suatu masalah. Orang lain bisa memenjarakan kita bisa dipenjara karena lelucon kita, karena menurut orang lain hal tersebut tidaklah lucu, namun menimbulkan masalah. Suatu ketika teman saya pernah bercerita pada saya tentang seseorang marbot masjid yang naik pada pohon kelapa pada jam 10 siang. Dia naik pohon kelapa yang tinggi di atasnya, kemudian dia azan subuh jam 10 pada jam 10 siang. Dia azan keras sekali sehingga orang-orang seluruh kampung datang padanya dan berteriak-teriak, kafir, kafir, kafir. Banyak orang yang mengkafir-kafirkannya. Terus ada pula yang membawa golok ingin membunuhnya. Tetapi orang yang azan tersebut bilang, siapa yang kafir, siapa yang bodoh? Lihat, saya tadi jam 5 sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi diri kalian tidak datang. Tapi kenapa saat saya azan jam 10 siang kalian malah datang, ramai seluruh kampung? Mengapa hal tersebut terjadi? Sekarang saya tanya, siapa yang gila, siapa yang kafir? Dari cerita tadi membuat saya berpikir, orang-orang zaman sekarang kok gampang sekali mengkafir-kafirkan orang lain. Dengan mudahnya mereka berteriak kafir, dan dengan mudahnya mereka mempidanakan seseorang. Nah, sekarang apa yang dianggap seluruhnya adalah pertengkaran. Siapa yang bertengkar, dia ada. Siapa yang menang, dia yang kuat. Saya sendiri menjadi badut seperti ini, saya meneruskan ayah saya. Dulu kata saya, pekerjaan menjadi badut adalah pekerjaan yang lumayan, gajinya lumayan, tidak sulit. Namun pada zaman sekarang sulit sekali untuk membuat orang tertawa. Saya sendiri meneruskan ayah saya karena yang lain juga meneruskan. Contoh saja, anak bupati, anak presiden. Anak bupati meneruskan ayahnya menjadi seorang bupati, anak gubernur meneruskan ayahnya menjadi seorang gubernur. Anak presiden meneruskan ayahnya menjadi presiden. Sudahlah, jangan ngelantur, nanti saya ditangkap oleh orang-orang, saya dimasukkan penjara. Saya teringat juga bapak saya pernah berkata, pekerjaan menjadi badut sangat menyenangkan, sangat mudah, gajinya lumayan, diundang ke hajatan, bawa pulang uang, bawa pulang makan. Loh, halo, ternyata kamu yang datang. Sini, 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 duduk di sini, duduk di sini. Oh, kamu datang nggak bilang-bilang, mau minum apa kamu? Mau makan apa mau makan? Saya pesankan GoFood, tapi nanti kamu yang bayar karena saya nggak punya uang. Tadi yang datang itu pacar saya. Anda semua jangan salah sangka, saya sebagai badut juga sebagai manusia juga, saya bisa jatuh cinta. Tadi yang datang itu pacar saya. Kenapa? Anda melihat karena dia cantik? Oh ya iyalah, namanya Raisa, nama lengkapnya Raisa Bayar. Oh, sudah mau pulang ya? Oh iya, iya boleh pulang. Saya kira kamu sudah tidak ingat saya kemarin. Kamu nggak pernah datang ke sini sih. Takutnya kamu memang tidak ingat saya, tapi ternyata kamu masih ingat saya. Oh, terima kasih loh sudah datang kemarin. Maaf, belum bisa menjamu dengan kenyamanan yang saya punya. Hanya sekedar keadaan saja. Raisa, Raisa, loh, kok nggak ada siapa-siapa? Raisa, oh saya lupa. Tadi saya cuma menghayal. Sial sekali nasib saya, sudah menjadi badut yang tidak lucu, tidak menghibur.
jadi badut jomblo pula, kurang sial apa coba saya. Kenapa? Kenapa kalian menatap saya? Apakah saya tidak lucu? Ya saya mohon maaf, saya menjadi badut dan tidak lucu. Mungkin inilah takdir yang menimpa diri saya. Saya mohon maaf. Tapi saya bisa cerita pada kalian. Suatu saat saya diundang ke hajatan sebuah partai. Tapi di situ ketika saya melawak ke sana kemari, pemberi lelucon, mereka terdiam. Tapi saat saya seperti orang bijak berpidato, mereka malah tertawa. Saya diam pun mereka tertawa. Entah di mana letak pemikiran mereka. Jangan bilang siapa-siapa. Pada saat itu pemimpin partainya datang ke saya. Saya disalam-salami, katanya saya sangat lucu. Penampilan saya menghibur, padahal saya cuma ya begitu-begitu saja. Entah bagaimana. Terus dia bilang sama saya, menjadi seorang pemimpin itu adalah hal yang mudah. Cukup membuat mereka terhibur, cukup berkata-kata yang membuat mereka senang, cukup membuat mereka senang pada kita, mengagumi kita, mereka akan mendukung kita, dan nantinya diri kita akan dicalonkan mereka sebagai pemimpin. Kemudian mereka memilih kita dan kita bisa duduk di kursi pimpinan. Tak peduli apa yang dikatakan, tak peduli apa yang kita katakan mau benar mau salah, mereka kalau menyukai kita, mereka akan tetap menunggu kita. Setelah itu mereka menandani saya dengan diberi jas, pakaian yang necis seperti para pemimpin, seperti mereka. Saya diberi dasi waktu itu. Kemudian saya dicalonkan menjadi pemimpin. Saya dielulukan sana sini, saya dibanggakan oleh saya sini sana sini, mendukung saya, menyorak-nyoraki saya dengan kata yang membuat saya semangat. Tapi pada suatu ketika saya bilang saya cuma tamatan SD, sekolah dasar. Tapi katanya tidak apa-apa, ijazah bisa dipalsukan. Mau jadi apa? Mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi SPD atau MSI, terserah lah itu. Ijazah dapat dipalsukan. Yang penting mereka menyukai kita terlebih dahulu. Lah, di situ saya dicalonkan untuk memimpin suatu daerah. Banyak yang menyukai saya, banyak yang mengeluhkan saya. Ketika saya duduk di kursi jabatan saya merasa tidak pantas, dan banyak dari rakyat saya yang kemarin mendukung saya, yang mengeluh-elukan saya, berbalik ini menertawakan saya. Betapa sialnya nasib saya. Saat saya menjadi badut, tidak ada yang menertawai. Saat menjadi pimpinan, malah ditertawakan. Entah bingung. Begitu sialnya nasib saya. Tapi saya mencoba untuk menerimanya. Saya tahu itu takdir Tuhan.